Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai pada alastu birabbikum. Qala dawu sapa Allahu taala Gusti Allah taala alladzi yaraka kang ningali ing sira hina takum nalikane ngadeg wa taqalluba kalan balik-balik fi sajidin ing dalam bongkang pada sujud-sujud. Memahami Al-Qur'an dengan hatinya tidak hanya yang zahir yang dipahami tetapi sampai pada yang batin. Isi kandungan di dalam Quran ayat per ayat, lafaz per lafaz. Dia akan merasakan bagaimana setiap ayat yang Allah turunkan, Quran yang dibaca itu seolah-olah langsung mendengar dari yang menurunkannya, yaitu Allah. Jadi kalau kita baca Quran, ya baca Quran apa adanya seperti yang ditulisan, tetapi ya kita hanya fokus pada tulisannya, pada bacaannya. Orang-orang yang sudah bisa memahami secara batin, setiap dibaca itu Quran, seolah-olah dia mendengarkan langsung dari yang menyampaikan, yaitu Allah. Itu kan Quran kalamullah. Kemarin diceritakan ada yang ketika membaca Quran dalam sholat, kemudian sampai pingsan ketika membaca ayat berulang-ulang. Sampai bagaimana kehusyuan itu dicapai ketika yang kita baca sampai kepada relung hati, lalu terbuka bahwa yang dibaca itu zahirnya di dalam kandungan yang dibaca itu mengandung firman, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka idza aradallahu ta'ala bil abdi husnal istima. Karena dari awal kita sudah bahas bahwa hidayah petunjuk, pemahaman ilmu itu turun dari pendengaran. Masuk melalui pendengaran, lalu kemudian masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati, lalu menjadi amal, bereaksi. Aliran darahnya, dagingnya, tulangnya, sumsumnya, apapun organ tubuh di luar dan di dalam tergerak untuk melakukan amal. Awalnya dari mendengar. Nah, karena itu ada indikasi, tanda-tanda jika Allah menghendaki seseorang ini bagus dalam pendengarannya. Sehingga kalau di sekolah kita punya anak, kalau dinasihatin sekali, kenapa sih nggak mau dengar? Nah, pertanyaan kenapa nggak mau dengar itu kan bukan berarti dia nggak bisa dengar kan. Tapi dia salah, dinasehatin, diulang lagi, berarti kan nggak dengar. Terus dibilang lagi, itu kuping apa kipas? Gitu. Nah, jadi kupingnya itu ada tapi nggak berfungsi. Nah, sekarang orang yang dikehendaki oleh Allah, pendengarannya baik, artinya mendengarkan, lalu memahami, mendalami, lalu tergerak untuk mengamalkan. Berarti kan nyambung antara yang didengar dengan perbuatan. Kayak kemarin, meskipun yang punya perusahaannya tidak pernah ada di depan gerbang, semua karyawan ada aturan harus masuk, datang, absen jam 8 pagi, teng. Itu kan nggak ada tertulisnya mungkin di dalam aturan karyawan gitu, tata tertib. Tapi yang bikin aturannya kan nggak ada di kantor. Nggak tahu sedang di mana, yang jelas karyawan semua nurut, jam segitu harus ada. Nah, sekarang Quran itu bacaan. Ketika dibaca, ngerti artinya, paham artinya. Tapi itu kan tulisannya. Tapi kenapa banyak orang yang mau ibadah, mau nurut, mau taat? Nah, berarti kan dibilang jauh. Dekat, karena apa dekat contohnya? Perintahnya dilaksanakan. Berarti kan kayak dilihatin. Ayo jam 8 masuk. Ada nggak yang bikin aturannya di situ tiap hari di gerbang? Nggak ada. Tapi kenapa sebuah karyawan mau melakukan itu? Karena ikut aturan. Resikonya kan ada kalau nggak ikut aturan. Nah, sekarang ketika Allah menghendaki orang itu baik dalam pendengarannya, telinganya berfungsi sebagaimana yang Allah anugerahkan untuk mendengar kebesaran-kebesaran Allah, maka Allah akan jadikan Sufyan Sofian la yazalu yarkihi fi ratbit tazkiyah. Dia akan terus membersihkan pikirannya, hatinya, bahkan perbuatannya. Dari yang kotor-kotor pastinya. Perilaku buruk itu sumbernya dari hati. Ucapan yang tidak baik sumbernya dari hati. Penglihatan yang tidak baik sumbernya dari hati. Sebaliknya, perbuatan apapun, amalan yang baik-baik juga sumbernya dari hati. Maka yang dibersihkan adalah hatinya. Tapi hati ini tidak mendapatkan konsumsi pengetahuan, ilmu, pengalaman kalau tidak pernah mendengar. Jadi kuncinya memang harus mendengar. Kalau kita sudah pernah mendengar, jadi tahu kenapa pernah dengar. Nah, hasil pendengaran itu kemudian dipahami,
apalagi kita praktekkan, berarti bukan cuma katanya, tapi saya mengalami. Dalam hal spiritual ibadah, ada disebut pengalaman spiritual. Pernah punya pengalaman, tapi susah diceritakan secara nyata. Karena sesuatu itu terjadi di luar jangkauan akal saya. Kayak nggak ngerti kenapa itu terjadi. Nah, itu ruang-ruang yang sempit, yang gelap, yang tidak bisa terbuka kecuali dengan kebersihan hati. Maka Allah ketika menghendaki seseorang supaya pendengarannya baik, adalah Allah jadikan bersih dulu pendengarannya. Lalu kemudian fokus pada membersihkan bagian dalam hati, sehingga menjadi benar-benar bersih, murni, dan masuk ke dalam dunia hikmah. Fayasiru sima'uhu alastu birabbikum. Seolah-olah ketika mengatakan alastu birabbikum, Allah berkata, tidaklah aku sebagai Tuhanmu, itu seolah-olah ada di hadapan dia. Karena Allah nyata, Allah terlihat nampak, kita yang awam, yang kebanyakan orang beriman, hanya melihat dari tanda-tanda kebesarannya Allah. Lihat langit, bumi, ciptaan manusia, alam semesta, hewan, binatang, macam-macam, apa yang terjadi dalam kehidupan, itu menunjukkan adanya Allah sebagai Tuhan, yang bisa mengendalikan seluruh kehidupan. Nah, jadi sudah larut di dalam ruang-ruang hikmah yang penuh dengan sinar dan cahaya. Wa qala lan dawu sapa ba'duhum sebagian para ulama. Ana azkuru, saya mengingat, ana azkuru ana utawi isin iku azkuru nutur khitoba ing khitab alastu birabbikum. Iku isyaratun isyarah minhu saking Allah ila hadzal hal maring ikilah tingkah. Fa idza tahaqqaqa mangka nalikane dadi nyata apa asufiyu kebersihan bihadzal wasfi dengan sifat ini, sora mangka dadi apa waktunya sarmadan. Wa syuhuduh lan kesaksiannya muabbadan selamanya. Wa sima'uh lan pendengarannya mutawalian terus menerus. Mutajaddidan diperbarui. Yasmi'u mendengar kalam Allah ing kalamnya Allah Ta'ala wa kalama Rasulillah sallallahu wa kalama Rasulihilan, ucapan kalamnya Rasulnya Allah hatta simak sehingga mendengar. Kalau orang sudah diperbaiki pendengarannya, fungsi daripada telinganya bisa mendengar dengan baik, maka tidak akan pernah berhenti. Di mana kapan saja siapapun yang baca ayat Quran yang di situ mengandung makna-makna yang tersurat maupun yang tersirat, dia akan merasakan hal yang sama. Kemarin saya cerita, tidak penting siapa yang azan, siapa yang imam, siapa yang baca Quran, di mana ketika dia mendengar ayat Quran, dia tergetar hatinya. Maka dalam surah itu disebutkan orang-orang yang beriman itu innamal mu'minuna. Orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat, dibacakan Quran, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Ketika dibaca ayat Quran tersentuh bukan karena suaranya, bukan karena nadanya, bukan karena lagunya, tapi memang Quran itu sendiri adalah kalamullah yang harusnya masuk ke dalam hati. Tapi tidak semua orang, kenapa? Banyak hijab yang menutup sehingga mental. Sehingga Quran dibaca kedengeran tetapi tidak ada efeknya, biasa aja. Apalagi bicara sudah paham apa belum, boro-boro ngerti aja enggak yang dibaca apa. Tapi kenapa nangis? Suaranya enak banget. Oh, berarti nangis karena mendengar keindahan suara. Ibu-ibu histeris teriak ngelihat siapa? Korinya datang. Kenapa nangis? Ganteng banget, Pak. Cukup, berarti gantengnya. Iya, jadi yang nangis karena bacaan Quran itu kalamullah itu siapa? Ketika acara Maulid, acara Isra Mi'raj, misalnya ketika baca Quran, pembacaan ayat suci Al-Quran akan disampaikan oleh Ustadz ini misalnya. Kepada beliau dipersilahkan. Mestinya hening. Kenapa? Udah mah kita nggak bisa bacanya, kagak bisa ngertinya, tidak bisa memahaminya, atau dengerin aja. Nah, orang yang mendengar bacaan Quran, berhenti aktivitas semua, ketika ada pembacaan Quran, minimal di situ ada penghormatan. Karyawan lagi ngobrol sambil kerja, datanglah bos atasannya, tiba-tiba hening. Diem gitu, lagi ngobrol ngopi tuh hening. Kenapa begitu? Nah, sekarang Allah bilang ini di Quran, ada orang baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Ini kalamullah. Allah lagi ngomong. Kan kita jawabnya apa? Biarin aja, gua nggak ngerti. Coba nggak ngerti, coba. Makanya biarpun nggak ngerti, ya dengerin aja. Nah, itu adab, ini soal adab. Berhenti aktivitas, baca Quran. Nah, kalau sudah berbaik-baik
pendengarannya, kata Allah, kapan di mana saja, maka terus menerus apa yang dibaca, apa yang terdengar suara itu adalah bacaan Quran, itu pasti ada efek. Yang saya kemarin cerita. Apa yang dibaca langsung sampai pada tujuan ayat itu apa. Makanya ketika dibaca tentang ayat azab, sahabat tuh nangis. Ketika dibaca ayat tentang nikmat surga, senyum-senyum. Kok bisa berubah? Jangan berpikir karena dia pinter bahasa Arab, karena orang Arab. Enggak juga. Abu Jahal juga orang Arab, bahasa Arab. Tapi ya iman enggak ketika Quran turun? Enggak juga. Berarti kan memang hatinya yang enggak dibuka oleh Allah untuk menerima. Nah, kita ada orang awam yang bukan bahasa Arab, kita nih orang ajam. Tapi ada orang tadi nangis karena apa? Lihat korinya ganteng. Masih mending lihat kori baca Quran ganteng terus histeris karena kagum dengan kegantengannya atau kecantikannya. Minimal ada pembanding ketika artis naik panggung juga banyak yang nangis kan, histeris. Mau nyanyi ini artis naik panggung kan, histeris, nangis-nangis, rebutan, salaman, ngalap berkah gitu lah. Iya kan, desek-desekan begitu, ngalap barokah sama artis. Kapan lagi ketemu via itu Valentino Rossi kan, nah gitu. Iya, jadi nah minimal ya tuh mending lah. Ketika datang ada artis sampai histeris jauh-jauh sudah berbaris di pinggir jalan menyambut kedatangan artis. Nah sekarang ada kiai, ada ulama besar, ada habaib apa siapa yang ngormatin sama persis seperti tadi ngefans, ada kecintaan. Itu minimal mengimbangi meskipun tadi ketika baca Quran saya nggak ngerti artinya Pak, saya nggak paham. Ya setidaknya menghormati ketika dilantunkan ayat suci Al-Quran kita diam dengerin aja. Nggak ngerti saya, biarin aja, nggak apa-apa. Nah, orang yang senantiasa dibersihkan pendengarnya, di mana ada bacaan Quran, dia berhenti. Umar bin Khattab, Umar, kan masuk Islam awalnya karena mendengarkan bacaan Quran. Nggak sequran, sepenggal ayat. Tapi langsung masuk ke hatinya. Banyak orang yang yang Kristen, yang kafir, yang tidak Islam di luar negeri sana, yang jarang ketemu masjid, jarang ketemu baca Quran, jarang lihat madrasah anak-anak ngaji, ketika dengar di headset mereka langsung nangis. Emang dia ngerti artinya? Enggak juga. Tapi kenapa? Memang Quran itu punya bobot, punya kekuatan, the power of ayat. Gitu. Setiap ayat punya kekuatan yang kalau dibaca itu bisa meluluh lantahkan hati orang yang terbuka hatinya, yang bersih hatinya. Nah semua juga bisa memahami, faham dengan maksud yang Quran. Ketika belum, berarti bertahap kemarin dari membaca, kemudian mempelajari ilmu bacaannya, tajwidnya, makhrajnya, sampai pada penjelasannya ketika dalam pengajian seperti ini. Kan mulai paham ketika ditanya alastu birabbikum. Emang ada Tuhan yang selain Allah? Tidak ada. Apa buktinya? Harus ada. Dulu pernah ada Fir'aun Tuhan. Ada sekarang? Enggak ada. Kenapa? Mati. Tenggelam. Kok bisa Tuhan tenggelam? Nah kan gitu. Apa dia nggak bisa mengendalikan lautannya? Ya nggak bisa, memang dasarnya bukan Tuhan. Nggak ada. Nah terus dulu ada yang ngaku Tuhan, siapa lagi? Ya kalau ngaku malaikat, nabi kemarin masih banyak juga. Nah itu biarin aja, ntar juga lupa, hilang. Ganti lagi, nanti ngaku apa lagi. Udah biasa. Nah waqala Sufyan. Sehingga dia hanya akan mendengarkan ucapan firman-Nya Allah dan kalamnya Rasulullah SAW. Selalu saja ingat ke situ. Apapun yang diceritakan, yang dibicarakan selalu kembali kepada firman Allah dan Rasulnya. Misalnya contoh dalam hal kehidupan sehari-hari, akhlak, adab, baik kepada sesama, keluarga, tetangga, saudara, siapapun lah manusia. Ketika kita bicara tentang tema silaturahmi, gitu, kita silaturahmi. Apa sih silaturahmi? Tiba-tiba ingat ayatnya ini, hadisnya ini. Jadi selalu begitu. Ayo kita kongko tuh ngapain ya? Nongkrong-nongkrong, ngobrol apa? Nah ketika ada kongko ngobrol-ngobrol tuh ada nggak di ayat Quran? Ayatnya tentang nongkrong, duduk, diam, ngobrol gitu, ada nggak? Ada. Apa ayatnya? Apa hadisnya? Ketika kita jualan, dagang, bisnis, ada nggak Qurannya? Ada nggak hadisnya? Maka di kitab Kifayatul Adqiyah ada ulama yang tidak pernah bicara kecuali ayat Quran. Artinya semua ada di Quran. Mau ngomongin apa? Ada di Quran. Ada dalil-dalil yang ada di Quran, ada yang di hadis, ada dari riwayat para sahabat, ada asar, ada juga dari makalah para ulama. Bagaimana cara mendidik anak? Coba lihat di Quran. Misalnya ketika diceritakan ada seorang nabi, yang Nabi Ayub apa siapa itu, yang menyatakan kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di."
orang tua kepada anaknya ketika jelang-jelang nasihat ketika sakit dan mau datang ajalnya, cuma nasihat kepada anaknya, nanya, ma ta'buduna min ba'di. Dek, nak, kalau saya nanti mati, kamu mau menyembah siapa? Saya mati nih, kamu masih mau ke masjid nggak? Kalau ayah udah nggak ada, kamu masih mau baca Quran nggak? Jangan-jangan kemarin kamu ngaji itu karena ada ayah, nggak takut nggak dikasih jajan. Nah nanti kalau ayah mati kan nggak ada yang nyuruh-nyuruh, tuh kamu masih mau nggak sholat? Itu nasihatnya. Terus dikumpulin, sekarang mungkin sebagian aja, nggak semua. Ada yang ngikutin, itu cara mendidik anak. Tapi keumumannya sekarang, karena lihat di sinetron, orang tuanya sakit, anaknya datang semua nggak? Nah, pesen tanah sana jangan dijual, yang sana jangan dijual itu. Kenapa ya jangan dijual? Iya itu punya orang kata gitu. Ayah mati nanti kamu mau kerja apa? Kamu mau makan apa? Lah, kok bisa begitu? Kamu nanti tanahnya yang mana? Kamu nanti jatahnya apa? Itu yang bikin. Persoalan sholatnya nggak kepikiran, ibadah nggak kepikiran. Itu yang umumnya banyak terjadi itu. Nah kita kalau mau tanya bagaimana cara mendidik anak, bagaimana dulu para nabi mendidik putra-putranya? Pertanyaannya, mata budu min ba'di. Bukan mata kulu min ba'di. Kalau saya mati, kamu makan apa? Bukan itu. Pertanyaannya, kalau saya mati, kamu nanti nyembah apa? Ya nyembah Allah lah. Iya, sholat enggak? Kemarin sholat rajin. Kenapa? Ada ayah. Oh gitu. Ngaji. Ayah datang. Oh. Coba kalau ayahnya nggak ada. Wah, kenapa nggak sholat? Belum nggak ada ayah ini. Coba jawabnya bocah tuh. Nah, jangan sampai itu yang keluar dari mulut mereka. Ada ayah, nggak ada ayah. Ada mama, nggak ada mama. Ada kiai, nggak ada kiai. Kalau sudah ngerti sholat kewajiban, amalkan saja. Itu kan buat masing-masing.